Ya, siapapun ini siapa? Mohon maaf. Oh, nggak dinyalakan. Terus ada Muhammad Raihan, Nafis, Faizal, terus Yosafat, Arsyal, Dian Ahsana, Mas Wai, Muhammad Wildan, Fadilah Isnani, terus siapa lagi nih? Khairul Rozaki, Farhan, Nayuda, Sofi, Karisma, Pauline Yudhistia, Stevina Agista, Salsabila, terus siapa nih? Dika, Raihan Faisal, Ahmad Dhani, Dimas Pramuditya, Ibnu Akmal, terus siapa nih? Tadi sudah sama Ibnu Akmal sama, oh sudah. Oke. Ada 26 mahasiswa ya yang belum tersebut ya nanti bisa ya dilihat di daftar partisipan ya. Oke, baik. Nah, ini merupakan pertemuan yang ketiga ya di mata kuliah IoT. Nanti teman-teman silakan berhubung L saktinya masih bermasalah ya. Apa sudah benar ya? Siapa nih? Mas Faisal atau Mas Arsya? Sudah benar nggak? Kayaknya masih bermasalah, Pak. Gimana? Kayaknya belum bisa diakses. Masih masalah. Iya, Oh, Pak, kayaknya, Pak. oke, siap. Ya, jadi untuk materinya belum bisa saya share ya karena ada ya sebetulnya sih bukan masalah ya tapi memang ini adalah apa mahasiswa baru ya 1.400 kebetulan tahun ini lumayan banyak 1.400 informatika sudah mencapai 100 mahasiswa. Besok baru pembagian kelas ya makanya mungkin belum bisa offline untuk perkuliahan ya. Tapi masih di luar target ya. Target kita informatika 120 ya. Sebenarnya yang perlu kita syukuri ya, kita masih di angka 100 ya. Banyak dari prodi, terutama hukum itu mengalami penurunan yang masih apa namanya, yang masih stabil tuh kayak ekonomi masih lumayan bagus ya. Sistem informasi naik ya dari 13 14 ya ke 23. Ya, begitulah di apa namanya di kampus ya. Naik turunnya mahasiswa ya. Oke, terus apa lagi ya? Informasi informasi apa? Informasi bahwa mungkin nanti mulai minggu depan akan penuh ya dengan semester 7 dan semester 1. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti yang kebetulan kemarin minta apa namanya? Tukar-tukar jam ya mungkin nanti bisa menyesuaikan untuk ruang kelasnya ya. Ya, eh disi-disi tanpa ya nanti silakan kalau sesuai jadwal misalkan di lab ya monggo nanti kalau memang ada dosen atau mungkin ada mahasiswa kelas lain yang ada di itu ya monggo nanti bisa dikondisikan ya maksudnya gimana maksudnya nanti apakah minggu ini mungkin dipinjam dengan mereka nanti kita minggu depan segala macam itu ya itu ya Mas siapa nih Mas Arsya Mas Faisal ya 5D 5A terus Mas itu mana Mas Helmi 5B ada Mas Helmi Mas Luki ada? Oke. Kalau 5E nggak ada masalah ya, karena emang tempatnya free, banyak yang kosong ya. Tapi tentunya juga nanti minggu depan eh sama ya, nanti semester 1 yang kelas karyawan juga akan mulai masuk juga nanti ya syukur-syukur sih bisa rame kalau malam ya. Kebetulan kemarin saya dengan Mas Yosafat ya, kelasnya Mas Yosafat itu sepi ya Mas ya. Iya, Pak. Ya Sepi, sepi Pak. ya emang minggu pertama juga ya pertemuan pertama biasanya memang agak sepi gitu ya. Terus prodi lain bagaimana Pak? Prodi lain memang kalau di industri dan di mesin nggak ada kelas malam ya, semuanya kelas Sabtu Sabtu Minggu atau Sabtu ya. Kelas sipil ada kelas malam, cuman mungkin di gedung biasa XFEB jadi ya terpisah ya jadi sepi.
Ya, syukur-syukur apa namanya di minggu berikutnya baik semester 7 semester 1 mungkin bisa meramaikan di kelas malam begitu ya. Oke, itu sedikit informasi ya. Oke, terus untuk materinya hari ini ada mengenai konsep Internet of Things. Selanjutnya nanti ada beberapa materi dari modul ajar. Oke. Lah untuk presensi monggo silakan diisi di kolom komentar ya. Nanti yang baru bergabung nanti saya copy ulang ya di pertengahan perkuliahan ya. Oke, ini jadi sebetulnya kalau teman-teman nyari materi IoT ya umumnya rata-ratanya kalau apa namanya berdasarkan materi atau RPS itu ya materi full gitu ya. Tapi kalau berdasarkan modul ajar itu full praktikum. Nah, nanti ya, sayangnya yang satunya rusak ya. Nanti boleh tak share ke grup deh untuk modul ajarnya. Jadi apa isinya Mas sih Pak? Isinya itu semuanya praktikum ya. Ya eh, planning saya, rencana saya nanti minggu depan semester 7 sudah balik, tak tagih alat-alatnya, mungkin ada sekitar 8 ya. Nanti tak beli lagi sekitar 2 atau 3 lagi biar genap ya mungkin 10 atau 11 ya. Nanti untuk praktikum teman-teman mahasiswa. Ya mungkin sudah saya sampaikan di kelas ya bahwa praktikumnya nanti sifatnya berkelompok ya. Satu alat mungkin 2 atau 3 orang. Mungkin setelah UTS ya pertemuan 9 atau 10 9 dan 10 mungkin ya 2 kali itu untuk uji komnya, ujiannya. Ujiannya ngapain Pak? Ya yang kamu latih selama ini walaupun kelompok nanti ujiannya sendiri-sendiri gitu. Berapa proyek yang dikerjakan Pak? Mungkin sekitar 10 atau 10 lah, 10 proyek ya. Jadi merancang dari lampu flip-flop yang kemarin ya. Kemarin kan pakainya Walkwi ya. Walkwi itu nanti kita karena simulator itu nggak ini kita praktikumnya yang real gitu. Bisa dimengerti ya? Siapa? Oke, siap. Nah, ini ada materi sedikit dulu mengenai konsep Internet of Things ya. Nah, ini mungkin sudah dibahas di minggu lalu. Manfaat dari IoT banyak sekali seperti smart home, terus ada medicine ya, smart medicine, terus ada lagi apa nih? Kemarin smart traffic ya untuk pengaturan lalu lintas. Kalau kita ngomongin masalah rumah pintar, tentunya sudah mulai banyak diterapkan di beberapa rumah ya. Kalau teman-teman pernah lihat film-film luar negeri ya, hampir semua peralatan, hampir semua kegiatan rumahnya sudah menggunakan teknologi IoT ya. Kemarin saya melihat filmnya ini di Netflix ya, apa yang Mr. Bean itu yang B ya. Ada yang pernah lihat filmnya Mr. Bean? Pernah, Pak. Ya, yang di itu pernah lihat belum? Yang di Netflix itu yang judulnya B, Belum. belum ya? Ya itu apa sih Pak? Ya itu intinya berantem sama apa lebah ya, lebah madu gitu ya. Bukan masalah filmnya, tapi teknologi. Jadi si Mr. Bean ini di sebagai apa ya? Sebagai kerja di bagian ini kayak apa namanya karyawan penitipan rumah gitu. Jadi yang punya rumah pergi dia dititipin rumah. Tahu sendiri ya kayak gimana kejadiannya ya. Semuanya hancur gitu ya gara-gara satu benda. Tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah kata si itu apa kata si punya rumahnya kalau mau buka apa namanya lemari harus ketuk berapa kali gitu ya. Terus kalau misalkan mau apa nih? This meeting is being sip. Oke, ya. Terus kalau misalkan mau nyalain apa namanya keran air ya harus berapa kodenya gitu ya. Itu beberapa contoh ya. Walaupun itu film tapi sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara ya. Terus yang kedua pelayanan kesehatan jarak jauh. Nah ini juga kemarin saya baca berita bahwa ada dokter di Indonesia yang melakukan operasi jarak jauh ya. Saya sih nggak tahu, saya agak lupa. Apakah rumah sakit di Indonesia atau rumah sakit di luar negeri. Jadi dokternya Indonesia gitu ya, melaksanakan operasinya di jarak jauh. Terus gimana Pak? Ya jelas robot main ya. Jadi iya, iya. Ya jadi si dokternya ini melaksanakan operasi, selain operasi ya, tapi hanya melihat ya secara kamera, tapi pasiennya di luar sana jauh sana dan berhasil gitu. Ya mungkin kedepannya bisa seperti itu ya. Jadi untuk penanganan-penanganan kasus yang sifatnya urgent, ya mungkin Mas Yosafat sering menemukan ya
Iya. Nah, ya, jadi intinya Internet of Things ini sudah banyak digunakan di segala bidang ya. Terus yang selanjutnya ada monitoring lalu lintas ya. Mungkin kemarin juga saya sudah sampaikan seperti e-tilang, ETLE, ya, e-tilang elektronik, terus penggunaan lampu CCTV di jalan tol, termasuk pintu masuk jalan tol segala macam sudah menggunakan teknologi IoT. Nah, itu banyak sekali manfaat Internet of Things. Nah, maksud saya adalah harapan kami adalah teman-teman mulai terbuka dengan apa namanya dengan kondisi sekarang ya, apalagi teman-teman disebut sebagai Gen Z ya, generasi Z, tentunya yang secara pembelajaran lebih out of the box ya, jadi lebih keluar gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah misalkan teman-teman punya konsep, punya ide, Pak saya pengen mengembangkan ini atau mungkin Pak saya pengen menciptakan ini gimana. Nah, itu maksud saya adalah teman-teman silakan dituangkan di mata kuliah ini, nanti kita bareng-bareng ya menyiapkan kebutuhan alat dan bahannya. Misalkan yang kemarin saya tunjukkan mengenai apa mobil-mobilan gitu ya, yang di UGM gitu ya. Saya lagi konsep ya, saya lagi hitung-hitungan dulu kira-kira habisnya berapa. Nanti kalau sudah sekiranya mampu ya, kita beli, nah kita uji coba gitu. Nanti kalau misalkan sudah beli satu dua alat, kita cloning, kita cloning, kita iya, iya kita cloning maksudnya rodanya pakai apa, terus apa namanya dinamonya ya pakainya apa, sasisnya gimana, maksudnya kalau misalkan beli utuh kan sekitar 300 sampai 400 ribuan ya, murah sih murah. Terus kalau misalkan di cloning jadi lebih murah dari itu, maksudnya gitu ya. Itu yang apa ya diharapkan di mata kuliah ini. Tentunya ke arah depannya ya ke semester 7 atau semester 8 teman-teman sudah punya konsep. Nah, Pak saya lebih condong ya lebih kemarin saya tanya per satu ya di kelas B masuk B dan hampir semua kelas saya tanyain gimana sudah sampai mana apa sorry keahliannya apa ya. Ada yang di program, ada yang di game, ada yang di apa data science, ada yang di bongkar pasang. Ini Pak berarti lebih ke IoT ya. Itu artinya teman-teman sudah punya banyak bahan untuk ke arah skripsi. Oke, terus untuk IoT sendiri ada beberapa komponen ya. Yang pertama adalah jaringan, yang jelas ya karena ngomongin masalah internet jelas berhubungan dengan jaringan. Nah, kebetulan di mata kuliah saya juga ada jaringan komputer. Terus gimana nanti Pak? Nah, nanti teman-teman belajar walaupun masih sebatas simulasi ya menggunakan Cisco Packet Tracer, seenggaknya terbuka. Oh, ternyata untuk mengatur IP ya dari satu device ke device lain caranya begini. Oh, untuk mengatur, sorry, untuk membagi IP dari satu device ke beberapa device caranya begini. Nah, itu nanti di pelajari lebih dalam di jaringan komputer. Terus ada lagi aplikasi. Nah, ini aplikasi. Jadi IoT tidak bisa bekerja berdiri sendiri gitu ya. Ada jaringan, terus siapa yang mengolah, siapa yang melaksanakan apa namanya tindakan gitu ya bahasanya itu aplikasi. Nah, aplikasi ini banyak penyedia atau vendor yang sifatnya free. Ya, kemarin saya sampaikan ada Blink ya. Blink itu beberapa sudah premium ya, tapi ada yang masih free atau gratis. Nah, nanti kita coba menggunakan Blink yang versi gratisnya. Terus ada perangkat kecil apa sih? Maksudnya adalah sensor ya. Kalau teman-teman kemarin di lab C terutama yaitu ada 37 sensor yang terpampang di apa di mading ya di papan itu silakan ya. Sorry, itu merupakan contoh dari beberapa sensor yang bisa kita gunakan. Terus untuk praktikum gimana? Nanti kita pakai yang ada di modul ya, seperti sensor apa lampu sudah main free block, terus nanti lampu lalu lintas ya 3 lampu, terus ada banyak ya, ada HCSR untuk jarak, terus ada servo untuk yang gerakan putar dan segala macam. Ya, terus ada apa nih? Middleware ya, software yang memungkinkan berbagai perangkat berbeda berkomunikasi antara satu sama lain. Ya, mungkin seperti IDE-nya ya, Arduino-nya. Jadi satu apa namanya? Satu software aplikasi IDE Arduino-nya bisa digunakan untuk beberapa mikrokontroler Arduino, ISP, bahkan Raspberry Pi pun masuk. Gitu ya. Oke, terus beberapa apa namanya kebutuhan ya. Kenapa IoT dibutuhkan untuk efisiensi, terus kreatif dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini ilmu gampang ya.
Intinya di IoT ini tentu ilmu yang baru untuk kita ya semester 5 ini. Mungkin ada yang sudah pernah belajar Arduino dulu. Nah, nanti silakan dikembangkan lagi. Nah, terus untuk tantangannya sendiri seperti keamanan, terus teknologi, interoperabilitas dan biaya. Untuk keamanan sendiri memang untuk aturan atau undang-undangnya sendiri ada ya UU mengenai IoT sendiri ya. Cuman di Indonesia ini mungkin ada beberapa undang-undang yang masih mengacu kepada undang-undang internasional gitu. Nanti ada sih undang-undang yang mengatur tentang IoT. Terus ada ketergantungan teknologi. Nah, di sini IoT mengasumsikan pengguna memiliki koneksi internet yang stabil dan perangkat keras dan lunak yang selalu fungsi dengan baik. Nah, kunci dari kata IoT adalah internet. Ya, jadi otomatis kalau teman-teman nggak punya kota, nggak punya apa namanya, ya nggak punya kota, nggak punya data ya untuk perangkatnya, sensornya, tentu eh, bukan dikatakan IoT, bahkan mungkin IoT-nya ya off sementara ya, otomatis sementara. Gitu ya, karena memang yang menjadi apa ya tantangan atau problem dari IoT adalah internet itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin untuk wilayah apa ya kota yang mungkin sudah banyak jaringan segala macam, tapi untuk wilayah pelosok yang jaringan susah atau mungkin daerah pegunungan yang jaraknya jauh dari internet gitu ya, otomatis itu akan menghambat juga. Terus gimana Pak solusinya ya mau nggak mau harus dipasang ya. Ada yang pasang ini nggak di rumah Starlink? Mahal, Pak. Mahal. Berapa katanya Mas satu kali pasang? 3.800.000 Pak, Ya kalau nggak salah. 800. Oh. Kalau yang biasa, sorry, kalau yang kayak IndiHome, apa itu? Bayu, terus apa itu? Republik berapa? Kalau kalau IndiHome itu per bulan biasanya yang paling murah itu 300 ribuan. 300. Untuk pertama kali ini berapa pasangan? 1 juta, 500? Tergantung sih, tergantung Tergantung. salesnya. Kalau di dulu di saya cuma 1 juta sih. 1 juta sudah dipinjemin alat ya? Iya, Oke, 1 juta dengan Starlink yang sampai 3 juta sekian ya. Itu pun dapat potongan dari Elon Musk ya. Yes. iya, Memang ini Starlink ini teknologi yang lagi berkembang ya. Cuman beberapa apa namanya postingan yang saya baca ya, kayak guru-guru yang ya guru karyawan yang ngajar di daerah terpencil pelosok ya, dengan adanya Starlink ini memang membantu sekali ya. Tinggal ditaruh di depan rumah atau mungkin di apa ya atap rumah segala macam langsung connect ya. Berbeda dengan yang masih punya ya mungkin salah satu BUMN di negara kita. Jadi perlu kabel segala macam ya. Tapi dengan Starlink satu alat bisa langsung connect. Ya emang itu ini bukannya promosi ya, tapi emang itu perkembangan teknologi gitu ya. Oke, terus ada apa nih? Portabilitas atau bahasa yang sama dengan sorry, bahasa yang sama yang dapat dikenali oleh semua perangkat dan platform ya. Kenapa? Karena adalah tantangan karena banyak vendor yang produksi perangkat IoT mereka sendiri. Nah, ini jadi yang saya sampaikan di IoT sendiri ada beberapa perangkat kerasnya, ada Arduino, ada Raspberry, ada apa ISP, ada STM, ya. Banyak sekali perangkat yang dijual di pasaran. Tentunya dengan banyaknya perangkat juga banyak apa ya perlu juga bahasa untuk apa ya, menyamakan gitu ya. Untungnya untuk Arduino, Raspberry dan apa ISP itu memiliki kemiripan. Bahkan kalau ISP dengan Arduino itu sama bahasa C juga gitu. Itu gimana sih Pak pengaruh di mana? Ya ibaratnya kamu belajar Java dengan bahasa Python tentu berbeda ya. Kalau Java itu deklarasinya panjang kali lebar ya, panjang banget. Tapi kalau Python lebih sederhana. Berbeda lagi mungkin dengan PHP dan yang lainnya. Gitu ya. Ini juga merupakan tantangan apa di IoT ya. Mungkin ke depannya teman-teman bisa mengembangkan ya karena ini sifat open source bisa mengembangkan dengan bahasa yang lebih mudah ya. Cuma saya belum menemukan nih IoT buatan Indonesia yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa pemrograman Indonesia sudah ada, cuman eh, belum menarik banyak vendor. Kayak gitu ya. Terus adalah mengenai biaya ya, karena kita membutuhkan apa namanya tadi ada sensor, ada internet juga, ada apa namanya perangkat apa microcontroller juga berarti butuh biaya. Maka tadi saya
sampaikan ya kita perlu hitung-hitungan dulu untuk beli mobil yang kayak di UGM tadi. Nah, maksud saya adalah kalau kita bisa membeli satu dua, terus kita cloning, kita copy paste, nah mungkin bisa mengurangi biaya gitu. Itu kan tujuan apa sifat dari mahasiswa adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mau mengerjakan skripsi itu sama. Jadi punya orang yang memang begitu. Karena apa? Karena kita harus mengambil penelitian itu berdasarkan penelitian orang lain. Nah, nanti kata peneliti ini ngomongnya begini, kata peneliti ini ngomongnya begini. Oh, ternyata dari beberapa peneliti ada kekurangannya nih, yang ada ini. Nah, itu. Jadi teman-teman tugasnya seperti itu. Oke ya. Terus tadi sudah disampaikan untuk contoh-contoh implementasi IoT nggak perlu dites lagi. Terus untuk pengaruh di masa depan adalah semakin pesat mungkin akses data yang lebih luas, meningkatkan penggunaan teknologi berbasis AI dan machine learning, dan dapat menciptakan standar baru untuk pengumpulan data. Nah, jadi intinya IoT ini akan apa ya, berkolaborasi ya dengan AI atau mungkin machine learning. Ya sebetulnya sudah terjadi juga ya. Kayak tadi misalkan dokter ya melaksanakan operasi jarak jauh juga gabungan dari IoT dan AI. Mungkin kalau secara sensor menggunakan IoT, tapi untuk apa namanya logikanya, algoritmanya itu menggunakan AI juga. Gitu ya. Jadi ilmu IoT, AI, bahkan mesin learning pun sebetulnya saling berkaitan. Gitu. Jadi mungkin untuk sekarang ya, untuk sekarang bagusnya seperti itu, selain saling terhubung. Ya, terus di dalam maju. Ya. Terus untuk kesimpulannya, ya, ini ini hanya pengantar saja. Itu kesimpulannya bahwa manfaatnya seperti ini. Terus tantangannya tadi sudah ada biaya, ada interoperabilitas, ada keamanan data. Terus untuk masa depannya tadi sudah ya seperti AI dan machine learning, terus menciptakan standar pengumpulan data. Itu ya. Oke, ini materi yang pertama ya. Lanjut di kedua. Kita masuk ke bahan ajarnya. Nah, ini yang akan teman-teman mungkin tak share nanti ya setelah ini tak share ke kontingnya atau di grup aja biar teman-teman bisa download semuanya ya. Untuk modul Internet of Things ya. Wah, mana ini? Bentar, ini masih pengantar. Nah, kalau teman-teman di sini lihat ada Arduino ya. Arduino itu apa sih Pak? Arduino itu mana sudah dijelaskan juga. Arduino itu merupakan bagian dari microcontroller ya. Di sini ada berapa Arduino nih? 9 ya. Ada Uno, Du, Mega, Leonardo, Vio, Lilipad, Nano, Pro, Mini, ya, Micro. Terus, nah nanti minggu depan insya Allah kita langsung mungkin walkthrough dulu ya, walkthrough dan freezing dulu ya simulator. Buat apa sih Pak simulator? Jadi gini, jadi kalau teman-teman mau apa namanya, mau bikin suatu eh apa ya karya ilmiah ya, dalam arti gampangnya makalah gitu ya makalah. Itu kan kalau mau merakit Arduino kan di foto kan jelek. Jadi kita perlu namanya simulator dulu ya. Boleh menggunakan Walkwie, boleh menggunakan FreeSync atau mungkin aplikasi yang serupa yang bisa digunakan untuk Arduino. Gitu ya. Jadi minggu depan nanti masih lanjut di Walkwie dan FreeSync ya. Kalau sudah baru nanti kita praktikumnya. Itu. Nah, ini untuk materinya sudah kemarin kita coba yang LED ya, flip-flop ya, kedip-kedip gitu ya, kedip-kedip, tapi menggunakan simulator Walkwie. Oke. Nah, di sini sudah disampaikan ada upload program ke board Arduino. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup Pak, cukup jelas. Oke, nah ini yang belum apa nih, belum absen, oke. Silakan absen dulu. Masih menggunakan Zoho ya. Kenapa Soho? Ya Soho ada tanda tangannya gitu aja. Jadi saya seneng aja. Kalau di tapi saya nggak tahu apakah di Google Form bisa tanda tangan. Mungkin Mas Sofa. Ada Mas Sofa di sini. Iya Pak, Ya di Google Form bisa tanda tangan Mas untuk ininya. setahu saya buat sekarang belum ada widget atau yang memadai gitu Pak, baru Zoho aja sih. Eh, Sebenarnya sih banyak ya. Ada beberapa yang selain Soho ada. Cuma saya agak lupa karena banyak ini. Tapi kalau Soho emang
ya buat tanda tangan gitu ya. Oke, terima kasih Mas Wafa. Ya, nah ini kemarin sudah disampaikan juga ya, ada nih dasar-dasar microcontroller dan Arduino ya. Jadi sebelum kita belajar lebih dalam tentang IoT, ya kita tahu dulu nih, kita cari tahu dulu tentang microcontroller ya. Apa nih? Menurut pengertian istilah yang digunakan microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik yang terdiri dari CPU, ya kayak kayak apa? Kayak komputer ya. Eh, dan sorry, CPU ada memori, terus ada input/output, bahkan dilengkapi dengan ADC (analog digital converter) yang sudah terintegrasi di dalamnya. Terus kelebihan utama dari microcontroller adalah ketersediaan RAM atau random access memory dan peralatan I/O pendukung sehingga ukuran board microcontroller menjadi lebih ringkas. Ya. Jadi mungkin disampaikan di sini bahwa semua apa ya semua perangkat keras ya yang mendukung IoT disebut sebagai microcontroller. Ya. Keterangannya apa itu yang panjang tadi ya. Eh, nah, microcontroller ini banyak, contohnya Arduino, ESP, terus ada Raspberry Pi, terus kalau di Mobi ada TM, apa itu TM, apa itu? Nah, itu ada. Sebetulnya banyak sekali ya perangkat-perangkat apa namanya microcontroller yang dijual di pasaran. Ya, cuman setiap perangkat itu punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Ada apa? Ada produk namanya Microbit. Sebentar, saya stop dulu. Nah, di sini saya mau menambahkan ada microbit mikro. Nah, ini salah satu microcontroller juga selain daripada Arduino, ESP atau mungkin Raspberry Pi. Ya, kelihatan nggak? Sudah tampil? Kelihatan, Pak. Nah, ini juga merupakan microcontroller ya. Cuman pernah saya mau pelatihan ini, cuman waktunya kemarin nggak sempet ya. Coba harga microbit. Nah, kita penasaran coba. Berapa di sini harganya nih? Ngomong harga sih Pak, ya maksudnya untuk perbanding aja ya. Oh, dari 300 sampai dengan 435 ya. Sebetulnya ya sama ya, mirip-mirip dengan Arduino ya. Tapi memang ini apa eh, kelebihan dari microbit ini banyak ya. Eh, apa nih? Keterangannya apa kata kuncinya? Microbit adalah gitu nanti muncul adalah. Ini ada nih. Nah ini. Nah, kamu bisa lihat di apa di layar itu ya, ada perbandingan Arduino Uno, ada Raspberry, ada ya bukan permain, ya Raspberry, terus masih Arduino, ada ini microbit. Nah, papan pengawal mikrobit ya sudah mulai diajarkan di sekolah tahun 2002 mana ya? Nah, tahun 2010 Arduino mulai naik Malaysia. Kok Malaysia sih? Oh, oh, oleh British Broadcasting Corporation untuk mengajar sains komputer di UK, ya. Kingdom. Apa ini? Oke. eh Inggris ya. 2015 mengajarkan 1 juta papan mikrobit kepada rakyat UK. Oh, ini kayaknya bahasa Malaysia nih. Berbeda dengan Arduino, mikrobit memfokuskan pada pengaturan jenis visual block dan pattern. Nah, jadi eh ya sama dengan apa namanya Arduino tadi. Nah, ya microcontroller juga ya, cuman memang bentuknya lebih apa ya modern, bentuknya lebih modern ya, berbentuk seperti ini kelihatan ya. Terus, nah ini muncul juga sorry apa nih LED matrix smart 5x5. Kalau di Arduino hanya lampunya kalau nggak salah cuma dua ya, ada yang hijau atau kuning, terus ada yang merah. Tapi kalau di microbit ini 5x5 ya, jadi akan muncul warnanya. Ada touch sensitive logo, ada micro USB, mikrofon ada ya, terus ada user button ya, terus ada analog digital I/O-nya, pin-nya maksudnya ya.
Terus ada external supply. Mirip ya, 3 volt, JND, dan 0123. Ya. Oke, coba kita baca sebentar. Ya, ini sebelah bawahnya. Bawahnya ada apa nih? Oh, ininya. Apa IC-nya ya, menggunakan STLS LSM 303. Oke. Jadi itu tidak menggunakan Atmega ya chip. Nah ini ya STLM itu menggunakan untuk eh apa nih? Kompas. Kalau Nordicnya otak utama dari Microbit. Ya, apakah kita akan belajar ini Pak? Ya, insya Allah kalau keburu ya. Ya gitu ya. Jadi ini merupakan papan apa ya microcontroller selain daripada Arduino, Raspberry Pi, atau mungkin ISP ya. Berarti banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Ya, jadi kalau teman-teman mau apa namanya, mau belajar mengenai mikrokontroller banyak. Nah, kemarin di wisuda kemarin di hari Selasa ya, saya nggak masuk ya. Itu ternyata hampir semua prodi sudah menggunakan Arduino. Nah, apalagi mesin, mesin dan industri. Jadi judul skripsi mereka menggunakan Arduino Atmega, menggunakan Arduino Mega. Jadi saya kemarin mendengarkan, oh ternyata hampir semua prodi sudah banyak yang menggunakan Arduino sebagai skripsinya. Nah, kita tentunya sebagai apa ya jurusan atau prodi informatika yang lebih tahu ya, bahkan mungkin lebih dalam di ilmu itu harusnya lebih banyak lagi ya untuk judul skripsi mengenai IoT tadi gitu ya. Kalau mereka lebih digunakan untuk seperti apa ya? Kemarin kalau nggak salah untuk pendeteksi tingkat ini kekeringan kalau nggak salah mungkin saya pernah menyampaikan juga ya jadi modelnya ya ada sensor masuk ke dalam tanah kalau tanahnya kering ya nanti si Arduino-nya akan ngasih tahu untuk membuka keran jadi otomatis kerannya buka. Nah kalau sensor sudah basah akan memberikan perintah juga ke Arduino akan menutup keran. Oke, jadi ada kemarin skripsinya seperti itu begitu ya. Oke. Lanjut lagi masuk ke tadi yang bahan ajar tadi ya. Nah, ini kalau secara sejarah sebetulnya mikrokontroller sudah dari tahun 74-an ya. Oh, sudah lama sekali ya. Merupakan mikrokontroller 4 bit. 4 bit, bayangin aja 4 bit ya. Nggak ada harga dirinya ya. 4 bit berarti cuman satu-satunya 4 kali gitu bahasanya. Ya, terus tahun apa nih? Tahun 76 naik 8 bit. Ya, oke, masih lumayan ya. Terus ini eh, sekarang sudah banyak dari 8 bit sampai dengan 64 bit. Bit lo bayangin loh, masih kecil sekali ya. Nah, ini banyak sekali apa namanya? Apa ya? Si penyedia prosesornya ya dari adanya apa nih? Atmega ya, ada AVR, terus ada segala macam di sini ada ya. Banyak sekali penyedia dari microcontroller. Terus apa lagi nih? Ketika kita membahas mengenai Arduino, maka timbul sebuah pertanyaan tentang apakah Arduino sama dengan microcontroller? Mungkin jawabannya ya, tetapi kalau kita merujuk pada pemahaman yang benar, Arduino tidak tepat jika dikatakan sebagai microcontroller. Secara detail, oh ada di ini ya. Terus gimana bahasanya? Apabila kita coba memahami makna dari pengertian di atas, maka Arduino sebagai prototype platform atau bahasanya adalah prototyping gitu ya. Oke, nah ini kita lanjut aja. Ini materinya modul ya panjang ininya ya. Nah, kalau apa namanya secara kelebihan ya kita sudah bahas ya di minggu sebelumnya seperti harganya murah, terus digunakan di banyak apa namanya proyek ya, termasuk juga digunakan di berbagai sistem operasi ada Linux, sorry Windows, Linux dan Mac OS ya. Terus bahasa pemrograman juga bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Gitu. Nah, ini untuk jas Arduino kemarin juga sudah kita bahas ya. Di sini ada Arduino Uno yang sangat populer. Ya, dia menggunakan apa ya chip ya atau otak Atmega 328. Di sini berapa ininya? Yang boleh disampaikan kan nih?
32 x 8 bit register. Terus menggunakan 32 kilobit flash memori ya. Jadi emang kecil sekali ya. Oke. Nah, ini secara apa namanya? Tabelnya seperti ini ya. Untuk apa namanya tegangan. Jadi kalau teman-teman mau praktikum nanti Arduino, apakah nyetrum Pak? Enggak ya. Kalau selama programnya, projectnya itu enggak berhubungan dengan langsung listrik, enggak nyetrum. Jadi nanti megang Arduino pun nggak usah ini, nggak usah takut ya, karena itu bisa langsung dari laptop, dari baterai atau mungkin dari apa power bank gitu. Jadi aman, kecuali nanti proyeknya kayak tadi misalkan menyalakan apa salnya otomatis, menyalakan lampu otomatis itu kalau bisa hindari ya bersentuhan langsung dengan Arduino. Kenapa? Dia juga menyalurkan listrik gitu. Terus untuk arusnya, nah untuk flash memorinya ya sangat kecil sekali ya, 32 kilobit ya. Digunakan untuk bootloader. Terus SDRAM-nya ya 2 kilobit ya. Tapi untuk clock speed-nya besar ya, 16 MHz ya. Yang digunakan mana? Yang digunakan yang tadi yang 16, sorry, yang 32 ya, yang flash memorinya gitu. Untuk beratnya sekitar 25 gram. Ini contoh dari Arduino. Oke, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Halo, ini semuanya diem semua ini. Ya monggo, silakan kalau ditanyakan. Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, satu lagi materinya. Lanjut kita praktikum menggunakan simulator Walkby ya, karena kita masih di eh, apa namanya, masih di ya materi mengenai penggunaan simulator Walkby. Nah ini, silakan teman-teman yang lagi standby di depan laptop atau yang di depan HP dibuka Walkby-nya ya sambil dengerin saya ceramah ya, yang ngomong maksudnya ya. Silakan dibuka Walkby.com, nanti ada tugas sedikit dari saya ya, penggunaan simulator Walkby ya. Tugasnya gimana ya, nanti bisa di-share di El Sakti. Kalau sudah betul maksudnya. Oke, sudah siap? Sudah dibuka Walkby-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, eh, langsung masuk ke Arduino Uno dan apa nih? Arduino Uno, Mega dan Nano. Sudah? Oke. Terus lanjut dibuka yang start from scratch ya, yang Arduino Uno. Kalau yang lain bagaimana sih Pak? Yang Nano, yang Mega itu sama konsepnya, ya? Pasnya juga sama. Ya kalau mau coba-coba boleh, silahkan, nggak ada. Jadi nggak dilarang ya, karena ini sifatnya open source. Monggo. Nah, kalau di modul, sebentar, saya lihat modulnya. Kalau kemarin kita sudah apa namanya, membuat lampu LED ya, berkedip ya, flip-flop ya. Terus apa nih? Nah, ini ada instalasi ini ya, Windows apa Arduino kayaknya. Nanti aja pada saat ini. Oke. Untuk program apa namanya, lampu apa namanya, merah, kuning, hijau sudah selesai kemarin. Saya sudah, Pak. Sudah. Sudah, Oke. Pak. Yang lainnya sudah? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Berarti sudah. Kita lanjut di bab yang kelima, kelima. Project 3 maksudnya. Project 3 mengenai LDR, sensor apa nih? Lake Dependent Resistor atau LDR. Oke. Tuh, lagi buka ini. Ini kalau di Zoom bisa buka dua layar nggak, Mas Sofa?
Dua layar gimana apa maksudnya? Maksudnya pindah-pindah otomatis biasanya nggak nutup ini apa stop share gitu. Harusnya sih bisa, Pak. Pakainya multi desktop. Coba jadi mana nih? Sudah. Bisa ya. Advance. Digital class option sebentar. Kalau di itu mah bisa. Kalau di siapa si Google Meet bisa all ini. Oh, oh, Itu biar semua layar ya, Pak, berarti. iya. Jadi kalau saya pindah-pindah nggak usah apa tutup ini dulu layar ini dulu gitu. Kalau pakai portion screen bisa nggak ya, Pak? Apa? Di portion screen yang di advance itu. Di advance mana advance? Dia cuman icon PowerPoint as background portion off screen video file second camera. Kalau di itu bisa itu all apa all screen jadi iya Oh, itu Pak yang di entire screen, di screennya. di mana Di bagian screen, terus ada entire screen. Itu nge-capture semuanya kalau nggak salah. di screen terus apa nih saya di sini nggak ada ya Yang CC. paling atas entire screen saya ada, Pak, soalnya. Oh entire screen oh ya siap siap siap. Buat ini anu tampil semuanya. Iya, Oke sudah tampil. sudah, Pak, sudah. Oke kalau saya pindah ke Wokwi pindah juga. Iya, Oh gitu ya wes siap siap makasih Mas Sofa. Oh, bahasanya beda ya. Ya, sebentar di sini ada nggak LDR ya? LDR. Ntar kita belajar LDR di sini nggak ada lagi. LDR, sih. Karena memang gini, karena memang kalau di simulator nggak semua ya, nggak semua ada nih LDR sensor. Servo juga ada, buzzer juga ada. Ini mini board pasti. Oke. Nah ini berarti adanya LDR yang versinya versi dua kaki ya. Oh, kalau di sini berapa kaki? Coba wis. Nah, oke. Di modul di project 3 teman-teman sudah melaksanakan apa kemarin praktikum yang lampu merah, kuning, hijau ya, lampu kombinasi ya, lampu LED ya. Nah, di sini ada lagi mengenai LDR ya, bukan long distance relationship ya. Rela dibohongin apa gimana bahasanya Mas Oke? Ya, like dependent resistor. Jadi kalau teman-teman lihat kata-kata resistor berarti sebagai hambatan ya, hambatan arus listrik. Makanya di kalau teman-teman lihat apa namanya di YouTube, di tutorial lain itu kebanyakan kalau lampu atau mungkin sensor lain itu nggak langsung masuk ke dalam Arduino, tapi di jembatani ya dihubungkan dengan resistor dulu. Kenapa? Memang si Arduino ini kan apa ya sumber dayanya kan kecil cuma 5 volt maksimal ya. Kalau lebih dari 5 volt kalau nggak lampunya yang rusak, Arduino yang rusak gitu. Makanya terus dua, usahakan nanti pada saat praktikum itu apa teliti ya. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa itu karena salah pin ya harusnya di pin 5 volt tapi pin GND ya. Ternyata masuk kakinya itu di misalkan di lampu LED atau di saya apa di sensor lain yang harusnya sama-sama GND masuknya ke pin misalkan volt. Terus gimana Pak? Ya nanti pengaruh ke Arduino-nya. Kemarin ada bukan di sini, bukan di UPS sih. Di dulu waktu di SMK karena salah nyolokin ya harusnya kakinya kayak candy tapi ternyata salah kaki gitu ya. Terus nyolok terus. Terus gimana? Ya akhirnya IC-nya kena, jadi nggak bisa digunakan.
gitu. Memang resikonya kalau di Arduino seperti itu. Jadi kalau kakinya salah nyolok, terutama yang gini dengan yang volt ya 5 volt tadi, kalau salah nyolokin, ya, akibatnya nanti IC-nya rusak. Ya ibarat kata kalau di prosesor itu nggak bisa beda. Pokoknya kalau salah nyolokin aja, nyolokin pin di pin kakinya itu nanti pengaruhnya ke eh, Arduino-nya. Terus gimana? Ya kalau IC-nya bisa dicopot ganti, mungkin bisa ada harapan hidup ya. Tapi kalau nggak bisa ya ganti perangkat gitu ya. Oke itu ya. Nah ini ada like dependent resistor atau LDR atau disebut juga sebagai fotoresistor merupakan salah satu jenis resistor di mana besarnya hambatan atau resistansinya berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Nah jadi nanti nah ini contoh dari apa namanya LDR tadi ada ya simbol LDR ada. Nah ini pernah ini nggak belajar elektronika simbol-simbol seperti itu? Pernah nggak Mas Ikhlas ada Mas Ikhlas? Pernah, pernah Pak. Pernah Mas Hafiz ya? Ya, ini kalau teman-teman beli di Shopee itu satunya berapa ya? 300 sampai murah banget 300 atau berapa? Ya 300 ya sekitar 1.000 dapat banyak lah pokoknya. Ada yang versi ini, ada yang versi terbaru lagi yang sudah ada apa namanya rumahnya gitu ya. Ada kayak ya kayak ada papan kecil warna hitam. Ini yang versi lama seperti ini, cuman benar-benar seperti resistor. Sebagai apa sih Pak? Ya nanti cahaya tadi ya. Kalau ada cahaya nanti eh gimana konsepnya ya? Misalkan digabungkan dengan LED, kalau kita nggak senterin si LDR-nya pakai senter HP, lampunya mati. Tapi kalau misalkan apa senter HP-nya kita jauhin, lampunya nyala. Gitu. Begitu apa kebalik ya? Saya lupa ini. Kayaknya seperti itu. Ya, jadi kalau ada cahaya yang mendekati LDR, coba sebentar ini. Di sini, sebentar, saya baca dulu. Berdasarkan intensitas cahaya yang diterima nilai hambatan LDR akan besar apabila intensitas cahaya yang diterimanya rendah ya kayak betul. Terus hambatan LDR akan kecil apabila cahaya yang diterima tinggi. Artinya nilai hambatan LDR paling terbalik dengan intensitas cahaya. Oke, jadi betul ya. Jadi kalau ada cahaya yang mendekati si LDR-nya maka lampunya mati. Tapi kalau nggak ada cahaya lampunya nyala. Gitu. Kalau seperti itu. Oke, ini contoh rangkaiannya seperti ini. Nih, nilai ohmnya sangat kecil ya, 10 ohm. Ya, sorry, 10 kilo ohm ya. Nah, nah, ini contohnya seperti ini untuk rangkaiannya. Nah, ini saya sampaikan ya. Jadi di situ ada lampu apa namanya? Lampu LED, terus ada resistor juga, ada LDR. Terus kakinya gimana itu, Pak? Nah, jadi maksud saya kalau teman-teman nanti baik skripsi atau mungkin apa ya yang membutuhkan simulator atau gambar desain, ya maksudnya ini. Jadi kalau di foto itu kan nggak jelas, makanya pakainya simulator. Nah, ini apa yang putih ini namanya breadboard ya atau apa sih namanya ya? Papan papan roti. Ya eh dia breadboard ya, apa bukan whiteboard ya, breadboard ya, papan roti. Jadi modelnya untuk menaruh perangkat ya, komponen yang membantu ya, pastinya membantu menaruh perangkat atau komponen biar apa ya, tidak berserakan bahasanya. Kalau kemarin kan teman-teman pakai lampu LED kan masih satu gampang ya, bahkan ada yang langsung nyolokin ke pinnya ya boleh ya, tapi itu rawan, jangan diulangi ya. Nah, jadi itu membantu teman-teman merangkai menggunakan papan ini, papan board ini ya, ya papan bread ini ya, breadboard ini ya. Oke, ini ada codingannya juga. Oke, nah ini. Oke, kita coba kita rangkai seperti ini. Untuk papan, sorry, untuk kaki yang ini di pin 10, kalau yang ini di berapa nih? Di A0 dan di 5 volt. Di A0 dan 5 volt. Ini GND satunya, GS satunya lagi di nah, ya, siap, siap, siap. Oke, ada yang lagi buka ini juga, laptop atau di HP-nya? Ada? Saya tapi lemot, Pak.
Remote. Oke, yang lainnya ada? Ya, Pak. Kalau ada Pak. Oke, Mas Ikhlas. Apa lagi? Ada yang lagi buka laptop juga? Ya PC boleh lah. Atau kalau HP boleh juga. Silakan dibuka aja. Oke, silakan disiapkan breadboard-nya. Breadboard. Bahasanya angel banget ya. Oh, mana nih? Oh nih, ya kan namanya breadboard ya. Ada yang full, ada yang half, ada yang mini. Pakai yang half aja, separuh aja. Oh ini layar saya. Oh ini nih. Oke, sip. Oke, terus kita siapkan lampunya, LED-nya. Gimana Pak? Ya, bebas ya. Terus satu lagi si siapa? LDR. Nah, ini nih menurut saya nih. Yang versi terbaru itu seperti ini. Bukan yang kayak di gambar tadi. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa mengikuti Mas apa Ikhlas? Siapa? Oke. Ah, hmm. Ya, yang mulai dari kaki yang apa si LED ya, yang kakinya bengkok. Coba di pin 10 ya. Terus yang kakinya lurus kita masukin ke GND. Terus untuk apa namanya yang VCC mana nih? Masuk ke 5 volt. Itu pakai resistor Pak ya boleh kalau mau pakai resistor boleh ya. VCC-nya masuk ke 5 volt. GND masuknya ke GND juga. Sorry, D0-nya kalau 0 masuk ke 0. Di sini D0-nya nggak masuk ya. Oke. Berarti nanti untuk D0-nya kita kosongin dulu Mas Ikhlas ya. Terus untuk programnya eh, gimana ini bahasanya? Nah, kita coba kopas dulu dari modul. Ya karena nanti modulnya juga dipegang. Sorry, aduh, aduh. Teman-teman boleh nanti untuk belajar kopas dulu ya. Nah, untuk penjelasan sebetulnya ada di bawahnya sebetulnya ya. Mana nih? Nah, ini. Nih. Oke. Nah, di sini kan udah kelihatan nih, kita salah codingan ya. Sini LED pin-nya katanya pin 13, padahal kita tadi masukinnya di pin berapa? Ada yang masih ingat? Pin lampu berapa? 10, Pak. Nah, 10. Ya, harus ini harus jeli ya. Terus apa nih LDR-nya pin A0 ya, biarin. Nah, void setup, serial begin apa sih, Pak? Eh apa ya, Pak? Serial begin ya. Jadi kalau teman-teman di apa namanya aplikasi Arduino IDE ya ada itu serial begin itu untuk apa ya kalau di ini ya? Coba saya baca di sini ya. Untuk membuka port dan data serial untuk komunikasi serial baik mengirim atau menerima data serial. Nilai 9600 merupakan baud rate yang digunakan untuk komunikasi serial. Jadi situ ada yang 11.000 sekian, ada yang 105.000 sekian gitu. Jadi tergantung dari projectnya. Ini teman-teman bisa baca nanti di modulnya ya lumayan lengkap sih. Oke, terus apa lagi nih? Pin modenya on betul oke sudah. Void loop-nya analognya ada LDR pin.
Nah, terus kurang dari 200. Terus untuk detail right-nya gelap, LED hidup, status 12 segala macam, else. Kalau tidak, LED mati dan LED status. Oke, kita coba. Ada masalah nggak nih? Nah, ini. Kalau teman-teman ini, kita gelapin. Oh, masih mati. Oh, masih mati. Nah, kebaca nggak ini yang jalan terus nih di bawahnya? Kalau lampunya saya naikin sampai 19.000 lux, maka keterangannya gelap, LED hidup 25 gitu ya. Tapi kalau saya kurangin menjadi misalkan, nah ini 126, jadi LED mati ya, tapi terang. Tuh. Gimana sih Pak itu yang jalan di bawahnya itu? Gitu ya. Oh, begini Pak. Ya, ini contoh simulator ya. Tapi kalau realnya ya nanti usahakan kalau resistor ada yang 10K, ada yang 100K juga ada, sudah siap sih. Sudah siap kalau mau pakai apa namanya resistor nanti di praktikum. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Halo, ini pada kemana nih? Manusia ini, mahasiswanya mana nih? Sini Pak. Oke. Ya, tadi ditanyain pada kemana ini? Ya, ini sambil saya ceramah ya, ceramah. Ya, Lagi pusing Pak nyoba, ya. Pak. Cukup ya. Oke. Ya, wis, sebelum ada yang belum absen? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin silakan dibuka kameranya. Saya screenshot dulu. Oh, ini kelihatan nih wajahnya nih. Kenapa? eh oke. Kok pada terang sih? Emang masih pagi? Apa lampunya terang? Ini Mas Hafiz di mana Mas Hafiz ini? Kok terang banget ini? Di dagangan, Pak. Ambil Oh, data. oh siap-siap. Oh, ini semuanya semua terang ini. Oh, ini kalau ini mau ganteng ini padahal ini. Bentar, saya screenshot dulu yang di page apa di ini layar satu. Cap ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu. Oke, lanjut di layar yang kedua. Sini ada Tegar, Fadila, Stevina, Faisal, Isma mana nih? Nggak kelihatan nih. Adel, Nayan, Raffi Akmal, Khairul Rozaki, monggo dibuka. Sudah siap? Ya, oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, satu lagi yang di layar 3. Di sini, oh masih ada ya. Nah, terus Pita Shirley, Hana. Ini Mbak Hana, Mbak Shirley nggak nyala nih kameranya. Nafis, Yoga ganteng. Oh, Yoga ganteng lagi. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Wah, keren nih. Tuh. Oke, ya, dengan berakhirnya screenshot tadi, baik juga pertemuan kita pada malam hari ini. Kita lanjut kalau di pertemuan selanjutnya mungkin Jarkom di hari Jumat ya.
Materinya ngapain Pak? Materinya bikin simulasi menggunakan Cisco. Ya, monggo teman-teman nanti siapkan apa namanya perangkatnya ya. Apa sih Pak? Maksudnya laptopnya atau komputernya. Nanti kita belajar simulasi menggunakan Cisco pakai tracer. Begitu nggih? Iya, Pak. Oke, Pak. terima kasih atas pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.